Pemirsa, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada Jakarta 2024. Paslon 03 Pramono Rano resmi menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara 50,07%. Kemenangan Pram Rano disambut dengan sejumlah gugatan tim Ridho yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar peluang tim Ridho memenangkan gugatan dan bagaimana pula penyelesaian sejumlah masalah yang terjadi di Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya, kami sudah mengundang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Beni Sabdo, serta pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba mengundang tim Ridho tetapi tidak ada yang merespon. Saya akan sapa dulu Mas Beni, selamat malam. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami di MTV. Dan selamat malam juga Mbak Titi. Ya, selamat malam Mbak Tasya dan Pak Beni, sehat-sehat selalu. Iya, sehat selalu juga Mbak Titi. Saya ke Mbak Titi dulu nih Mbak Titi, secara aturan, bisakah tim Ridho menggugat hasil dari Pilkada Jakarta 2024? Iya, berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah 3 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pada dasarnya legal standing atau kedudukan hukum untuk menjadi pemohon perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon. Dalam hal pilkadanya bukan pilkada bercalon tunggal. Nah, pasangan calon ini artinya kan pasangan Ridho memenuhi syarat ya, karena adalah pasangan calon. Lalu di pasal 158 Undang-Undang 10 2016 ada persyaratan yang disebut dengan ambang batas selisih, di mana bagi provinsi dengan penduduk antara 6 sampai 12 juta, itu ada ambang batas selisih yang harus dipenuhi, yaitu maksimal 1%. Tapi Mbak Tasya, ketentuan tersebut lebih diperuntukkan untuk daerah yang bukan sistem pemilihannya majority runoff to round system atau sistem pemilihan mayoritas 2 putaran. Karena kalau di Jakarta ini kepentingannya adalah apakah untuk fase saat ini ya bisa masuk ke putaran kedua atau tidak. Jadi selisih itu adalah berkaitan dengan bagaimana mempengaruhi perolehan suara sehingga bisa masuk ke putaran kedua atau tidak gitu ya. Nah, bisa masuk ke putaran kedua atau tidak, kepentingannya adalah apakah dia memperoleh suara, ada yang memperoleh suara 50% plus 1 atau tidak. Jadi kepentingannya adalah menyatakan bahwa tidak ada yang dapat 50% plus 1. Nah, bagaimana konfigurasi perolehan suara hari ini? Pasangan Pram Rano itu mendapatkan 50,07%. Kalau dari sisi 50% plus 1 memang lebih. Tetapi lebihnya itu adalah kalau bisa dikatakan 0,07. Jadi marginnya itu sebenarnya kurang dari 1% ya Mbak ya. Iya. Kalau yang 1% itu adalah kalau misalnya dia 51% lebih dan lain sebagainya. Yang tebal kemenangannya itu adalah kalau sebagai contoh pasangan calon presiden dulu, Prabowo Gibran kan dapat 58%. Dia persentase kemenangannya sangat tebal karena lebih dari 8%. Tapi kalau Pram Rano ini margin kemenangannya itu adalah 0,07%. Jadi di bawah 1%. Disitulah kepentingan dari pasangan Ridho untuk kemudian menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa konfigurasi perolehan suara itu tidak ada yang dapat 50% plus 1. Tentu harus didukung oleh alat bukti yang sangat kuat, yang sangat konkret dan terang benderang. Disitulah yang menjadi tantangan mereka untuk membuktikannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, ya sebagai pasangan calon bahkan kalau selisihnya
sangat besar sekalipun 20% sekalipun dalam kapasitasnya sebagai pasangan calon ya selalu bisa Mbak Tasya. Baik, selalu bisa artinya ya. Saya ingin coba bedah satu-satu karena per hari ini Mbak Titi kita kan belum tahu apa yang jadi materi gugatan dan apa yang kemudian dimohonkan oleh kubu paslon nomor 1. Tapi kita coba bedah satu-satu yang kita dengar di publik saat ini. Soal 167 formulir C6 pemberitahuan pemungutan suara yang menurut paslon Ridho tidak tersebar ke semua warga. Bisakah ini dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian KPU, Mbak Titi? Ya, sepanjang bisa dibuktikan bahwa hal itu berdampak ya pada konfigurasi perolehan suara dan kemudian memang pertama ada faktor kesengajaan. Jadi faktor kesengajaan bahwa pemberitahuan memilih atau C pemberitahuan KWK itu sengaja tidak didistribusikan. Meskipun kalau sengaja sekalipun, Mbak Tasya, Iya. dampaknya karena ini ada 3 pasangan calon, yang rugi itu bukan hanya satu pasangan calon saja. Tapi kan yang ingin dia buktikan adalah ini ada pengaruhnya pada konfigurasi suara nih. Iya. Karena tadi ya, selisih untuk mendapatkan 50% plus 1 itu, angka yang dilampaui Pram Rano itu cukup kecil. Yang kedua adalah dia harus buktikan bahwa dampak dari tidak didistribusikannya C pemberitahuan ini itu punya intensi untuk menghalang-halangi atau mencegah atau membuat pemilih itu tidak datang ke TPS. Jadi bukan hanya sengaja tidak dibagikan yang membuat kemudian orang terpengaruh untuk tidak bisa menggunakan hak pilih, apalagi kemudian kalau itu memang ada niat atau kesengajaan Baik. untuk membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Karena kenapa? Karena formulir C pemberitahuan itu sebenarnya bukan prasyarat untuk menggunakan hak pilih. Iya. Tetapi memang ada kejadian, harus kita akui. Ada sejumlah KPPS, apakah karena pelatihannya yang buruk? Ini bukan hanya di Jakarta ya, ini temuan-temuan pilkada sebelumnya. Iya. Apa karena pelatihannya yang buruk, lalu kemudian informasi yang tidak sampai secara utuh, yang masih menganggap bahwa C pemberitahuan itu sebagai syarat menggunakan hak pilih. Saya menemukan ada kasus misalnya laporan dari yang sampai kepada kami di Banten misalnya dia disuruh pulang karena dianggap oleh KPPS C pemberitahuan itu syarat untuk menggunakan hak pilih. Nah, kalau memang ada data itu, ya itu harus dibuktikan bahwa ada yang lantas tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena misalnya tidak dibolehkan oleh KPPS. Baik. Tapi kemudian karena dia tidak menerima, lalu dia tidak datang, ya itu tidak menggugurkan karena C pemberitahuan itu bukan syarat untuk menggunakan hak pilih di pilkada, Mbak Tasya. Baik, bukan syarat untuk mencoblos. Saya sekarang geser ke poin kedua yang juga sering diungkapkan oleh pasangan Ridho ketika mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan gugatan ke MK. Saya geser ke Mas Beni. Mas Beni, soal ada 80 laporan ke Bawaslu yang menurut pasangan Ridho tidak diproses. Apa tanggapan Anda? Ya, kami sebenarnya memproses seluruh laporan yang masuk di Bawaslu. Tidak hanya yang diajukan oleh pasangan Ridho ya, juga dari pasangan Dharma dan Kun, lalu juga pasangan dari Pram dan Dul. Artinya Bawaslu ini kan punya tugas selain melakukan fungsi pengawasan ya secara langsung, juga kami punya fungsi penindakan. Iya. Nah, dalam konteks penindakan ini, Bawaslu itu bisa memproses sebuah laporan. Nah, yang disampaikan oleh tim Ridho ini sekaligus ini saya jelaskan ya di forum ini ya. Jadi kalau misalkan ada laporan masuk kepada Bawaslu, kami apa langkah pertama? Yaitu melakukan kajian awal. Nah, dalam kajian awal ini kami mengecek secara formil dan material ini sudah masuk atau belum. Nah, kalau misalkan disampaikan laporan berjumlah 80 gitu ya, itu kan secara kuantitas. Tapi kita juga harus mengecek kualitas daripada laporan itu seperti apa. Seperti apa kualitasnya, Mas Beni? Nah, memang saya membuat contoh misalkan di Bawaslu Provinsi, itu kan ada 4 laporan yang disampaikan. Bahkan dari tim hukum atau lawyer ya, dari tim 01 ini kan habis memberikan laporan, dia
kita fasilitasi untuk melakukan konferensi pers ya di media center kami. Namun yang kami lihat kan berkas gitu ya. Ketika kita lihat berkas, orang-orang ini dimobilisasi ya ke kantor, tapi tidak diberikan edukasi secara praktis gitu ya. Tentu gini, setidak-tidaknya Apa ini maksudnya Mas Beni? Jadi orang yang melaporkan tidak membawa data yang lengkap atau seperti apa? ya, kalau misalkan orang datang ke Bawaslu itu kalau laporan kan harus mengisi form. Iya. Ya, kalau memang ini didampingi oleh namanya penasihat hukum, mestinya kan lebih melek secara literasi hukum itu Yang ya. terjadi apa? Nah, yang terjadi mereka ya datang sendiri-sendiri gitu loh. Tanpa ada misalkan setidak-tidaknya kalau ini memang diduga gitu ya, tidak mendapatkan pemberitahuan memilih gitu ya. C6 ya. Ya, itu kan mestinya sudah disiapkan berkas-berkasnya. Nah, saya mau mengatakan begini, dalam konteks hukum ini kita kan harus mendudukkan, misalkan laporan ini kan tidak bisa mengacu di ruang hampa. Iya. Kalau kita misalkan berbicara hukum, tentu harus mengacu pada dasar hukum yang jelas, gitu ya, hukum positif dalam hal ini. Nah, dari sana kita bisa melihat proyeksinya, konstruksi hukumnya seperti apa, penalaran hukumnya seperti apa, lalu fokusnya ini di mana. Nah, sehingga itu menentukan dalilnya ini apa dan bagaimana nanti pembuktiannya. Oke, Mas Nah, Beni, kalau misalkan laporan itu yang dilaporkan misalkan terlapornya nggak jelas, ya kan, saksinya tidak ada, lalu tidak ada petunjuk atau dokumen yang mendukung dalil yang dilaporkan, kan kami tentu minta perbaikan. Nah, sayangnya ketika kami minta perbaikan secara resmi, sampai hari ini kami putuskan tidak ada perbaikan yang masuk. Jadi dari 80 laporan itu tidak ada yang kembali lagi? Kalau laporan ini kan tersebar, Iya. di mana namanya Bawaslu Kota, ya, seluruh Jakarta itu kalau saya cek memang masuk. Iya. Nah, yang saya sampaikan ini kan laporan yang masuk di Bawaslu Provinsi, ada 4 laporan. Oke. Nah, saya tidak berbicara secara kuantitas ya, tapi kualitas laporan ini kan juga kita 4 harus laporan ini kualitasnya sampaikan. seperti apa? Bisa diproses atau tidak? Nah, memang dari sisi syarat formil dan material kan masih kurang. Kami minta untuk perbaikan kepada pelapor. Namun demikian, sampai hari ini tadi tidak ada perbaikan. Maka kami harus putuskan bahwa laporan ini tidak bisa diregistrasi. Itu hukum acara yang ada. Kan kami tidak bisa misalkan menangani perkara itu suka-suka gitu ya, atau serampangan. Nah, kalau seperti itu kan nanti ada dewan etik, ya, ada dewan kehormatan yang juga memonitor kerja-kerja penyelenggara pemilu. Sejauh misalkan laporan itu memenuhi syarat, kan kita menerima laporan bukan hanya soal ini, ada politik uang, ada komisaris BUMN yang ikut kampanye, ada dugaan politisasi SARA, semuanya kami diregister. Karena memang memenuhi syarat formil dan material. Nah, sedangkan laporan yang terkait undangan memilih ini memang dari persyaratan aja tidak masuk. Kalau misalkan kami registrasi, nanti kami menjadi salah. Itulah. Oke. Jadi kalau kemudian bisa memberikan catatan secara umum, Mas Beni, kualitas pelaksanaan Pilkada Jakarta di 2024 itu dengan segala laporan yang diterima oleh Bawaslu yang kemudian dianggap berkualitas dan bisa diproses, apa catatan Anda? Ya, sebelumnya kami ya mengapresiasi ya penyelenggaraan Pilkada di Jakarta ini berjalan dengan lancar itu ya, dengan damai ya, dengan demokratis. Tentu ini tidak lepas dari seluruh pemangku kepentingan ya. Baik masyarakat Jakarta, lalu juga masing-masing pasangan calon, tim kampanye beserta dengan seluruh pendukungnya itu benar-benar bisa mematuhi gitu ya segala aturan main yang berlaku. Karena dalam konteks demokrasi ini kan kita tidak lepas dari aturan main. Ya. Nah, sejauh yang berjalan selama ini ya, kalau kita misalkan membandingkan dengan Pilkada 2017, tentu Pilkada 2024 ini lebih baik sekali gitu ya. Bahkan kalau saya, ini mungkin subjektif ya sebagai penyelenggara, nanti Mbak Titi barangkali sebagai pengajar dan juga
yang menekuni tentang pemilu dan pilkada, saya kira pilkada Jakarta ini bisa menjadi rujukan itu ya di tempat-tempat lain itu ya. Karena di sini kan tidak ada bansos gitu ya, Tidak ada laporan bansos. ya laporannya ada, tapi kan istilahnya laporan lagi-lagi kualitasnya itu kan tidak memenuhi syarat. Yang kualitasnya kemudian menjadi catatan pelanggaran di Jakarta tuh apa, Mas Beni? Kalau catatan selama ini ya relatif kita bisa ini ya, bisa artinya itu tidak terlalu kalau misalkan dituduhkan ya ada TSM macam-macam, saya kira itu jauh dari itu. Jadi di Jakarta kira-kira susah lah membuktikan ada TSM ya? Dan saya kira juga itu tidak apa ya, dugaan itu saya kira kan terlalu ini ya, terlalu berlebihan gitu ya. Artinya karena di Jakarta ini berbeda dengan tempat lain gitu ya. Artinya Jakarta ini sebagai apa ya, barometer ya dalam tingkat politik di kancah nasional ini, semua mata itu kan melihat. Iya. Dan kalau misalkan mau membuat aneh-aneh, ruang geraknya terbatas gitu loh. Bahkan yang paling kelihatan ini ya, soal rekapitulasi. Rekapitulasi itu sejak awal sampai akhir ditetapkan di tingkat provinsi kan tidak bergeser suaranya. Nah, artinya apa? Artinya transparansi ya dalam penyelenggaraan pilkada di Jakarta, menurut saya ini menjadi hal yang yang bisa dijadikan contoh itu ya di tempat lain. Saya tentu belum bisa menilai secara secara detail gitu ya, tapi setidak-tidaknya yang kita lihat dan kita amati, Jakarta bisa menjadi contoh tempat yang lain. Gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, termasuk membahas bagaimana kans pasangan 01 Ridho untuk bisa memenangkan gugatan di MK di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama MTV Prime. Mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maaf tidak, ini bukan hal penilaian ke 03 Pak Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami mohon izin Ketua. Saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Silakan. Kami diberikan kewenangan dalam hal ini oleh paslon dan tentunya oleh tim. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari menjaga demokrasi dan membela apa yang memang hak kami tidak diberikan oleh oleh teman-teman yang ada di sini, dan kami membela hak-hak kami yang tergadaikan baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, dan kami tetap memproses laporan kami kepada Bawaslu DKI dan kawan-kawannya di bawah terkait permasalahan yang sampai detik ini tidak ada pertanggungjawabannya terhadap laporan, dan kami laporkan itu ke DKPP. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Mbak Titi. Mbak Titi, mungkin saya sedikit mengulang pertanyaan bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung dan tadi tidak mengikuti di bagian awal. Kalau kemudian pemahaman publik melihat angka saat ini berbeda 10% antara paslon 1 dan 3, apakah itu kemudian bisa memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, Mbak Titi? Ya, Mbak Tasya, memang Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016 pasal 158 mengatur soal syarat ambang batas selisih. Kalau penduduknya 6 sampai 12 juta, ambang batas selisih suara antara yang mendapat suara terbanyak dengan pemohon di MK itu tidak boleh lebih dari 1%. Tapi keberlakuan itu untuk pilkada 1 putaran. Terkait dengan siapa yang akan langsung menjadi pemenang karena tidak ada putaran kedua. Untuk Jakarta, konteks ambang batas selisih, kepentingannya adalah siapa yang bisa masuk ke putaran kedua, atau sederhananya bisa ada atau tidak adanya putaran kedua. Jadi mungkin tidak untuk bisa ke putaran kedua. Itu yang menjadi motif kalau ada gugatan ke MK. 100% pasti pasangan Ridho sangat sadar. Tidak mungkin membalikkan suara
dari mereka 39% melawan yang 50,07%. Itu mau bagaimanapun jungkir baliknya, tidak ada tuh sejarah yang bisa seperti itu. Iya. Kepentingan mereka dengan pergi ke MK adalah meminta agar ada rekonstruksi perolehan suara sehingga tidak ada calon yang mendapat 50% plus 1 suara. Oke. Jadi targetnya adalah dugaan saya meminta ada pemungutan suara ulang sehingga suara Pram yang 50,07% itu bisa terkoreksi akibat pengaruh pemungutan suara ulang. Oke. Karena kan 50,07% itu Mbak Tasya lebihnya tidak banyak Iya. dari persyaratan 50% plus 1. Jadi kalau 50% plus 1 itu artinya 50% plus 1 suara. Oke. Nah ini kan Pram Rano itu lebihnya adalah sekitar 2.900-an suara ya. Untuk tingkat pemilih Jakarta yang jumlah pemilihnya 8 juta sekian, 2.900 itu tidak banyak. Jadi kalau dia mampu merekonstruksi bahwa ada syarat-syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang mencakup pemilih sekitar 3.000-an begitu, nah itu saja sudah mempengaruhi itu untuk konfigurasi perolehan suara 50% lebih tadi. Jadi target mereka adalah ada pemungutan suara untuk pilkada putaran kedua begitu. Baik. Jadi bukan untuk langsung menjadi pemenang, Mbak Tasya. Baik, semoga kemudian jelas ya bagi pemirsa yang menonton. Tapi Mbak Titi, kemudian kalau pertanyaan lanjutannya lagi, kalau memang kemudian gugatan itu diterima oleh MK, Anda kira-kira mengamatinya atau menganalisanya komposisi hakim MK saat ini dengan kemudian kemungkinan independensi mereka terhadap putusan untuk gugatan Pilkada Jakarta akan seperti apa kira-kira Mbak Titi? Iya, di Pilkada itu MK memang cukup unik ya, termasuk juga di pemilu legislatif. Pilkada 2020 itu ada 17 yang diperintahkan untuk pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau kemudian mahkamah langsung membatalkan calon yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Penekanan MK itu selalu Mbak Tasya adalah pengaruh terhadap perolehan suara. Dan itu berkaitan dengan kebanyakan soal teknikalitas prosedur. Misalnya saya contohkan, di Rokan Hulu itu ada memang perintah pemungutan suara ulang pada pemilu legislatif 2024. Karena kenapa? Ada loksus, TPS lokasi khusus di dalam perkebunan yang namanya PT Torganda. Jadi angka DPT-nya itu besar sekali. Tapi kemudian bisa dibuktikan dari DPT yang besar itu banyak sekali pemilih di loksus tadi ya, yang di perkebunan tadi, yang tidak dibagikan C pemberitahuan oleh KPU. Tapi itu hanya di perkebunan itu saja. Dan itu bisa dibuktikan bahwa alasan KPU tidak membagikan surat pemberitahuan itu atau formulir pemberitahuan itu katanya karena pemilihnya kena PHK. Jadi kata MK, kalau pemilih yang tadi itu tidak mendapatkan pemberitahuan, ternyata bisa berpengaruh kepada perolehan suara. Tapi ini lokusnya kecil, yaitu hanya di perkebunan. Itu memang pernah. Lalu kemudian ada juga kasus daftar hadir yang ternyata itu tidak boleh diakses oleh para saksi-saksi. Dan itu semua saksi terdampak begitu ya. Nah, untuk kasus Jakarta, saya selalu mengatakan, tidak mudah bagi pasangan Ridho. Karena kenapa? Meskipun margin kemenangan Pram Rano kecil, 50% plus 1, mereka dapatnya 50,07 ya, 50% plus 2.000 sekian suara. Tapi Pilkada Jakarta ini seperti tadi Mas Beni sampaikan, semua mata itu tertuju ke Jakarta. Bahkan saking kita terlalu perhatian kepada Pilkada Jakarta, kita bahkan abai kepada pilkada di daerah kita sendiri. Saya selalu mengatakan Pilkada Jakarta ini seperti akuarium. Semua pihak memantau, semua pihak melihat. Dan kalau kita lihat prosesnya, keluhan-keluhan terkait proses pada sebelum hari pemungutan suara, pada hari pemungutan suara itu kan tidak banyak. Jadi masyarakat pasti akan mudah sekali untuk mengkonfirmasi
apakah dalil yang disampaikan terkait kesalahan prosedur, mekanisme, itu betul-betul terjadi atau tidak, begitu itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau yang didalilkan adalah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, Mbak Tasya, terstruktur itu artinya melibatkan penyelenggara negara, aparatur pemerintahan, dan juga penyelenggara pemilu. Nah, sementara yang berada pada kutub kekuasaan hari ini kan adalah pasangan calon Iya, Ridho begitu ya, bukan yang nomor 3 iya. begitu. Lalu terstruktur, tadi terstruktur. Kalau sistematis, direncanakan dengan matang, disiapkan dengan terencana dan lain sebagainya. Ya itu harus dibuktikan dan itu memang tidak mudah. Iya. Kemudian masif. Masif artinya kecurangannya terjadi di mayoritas wilayah di Jakarta. Nampak-nampaknya sih ya apa yang kita amati kurang menggambarkan klaim bahwa ada kecurangan yang TSM tadi. Baik. Tapi ya kita tunggu apa yang akan dibawa ke persidangan karena memang ini membuktikan sesuatu yang tidak mudah, harus dengan alat bukti yang begitu terang benderang. Iya. Dan kalau bicara konfigurasi hakim, hakim saya kira tidak bisa dibaca ya Mbak Tasya ya. Karena tadi hakim pasti akan berhati-hati apalagi ini perkara yang tidak sederhana. Jakarta adalah epicentrum politik Indonesia dan dia menjadi barometer dan juga betul-betul akuarium yang diawasi oleh semua pihak termasuk juga Mbak Tasya dan kawan-kawan di media begitu. Baik, Mbak Titi. Jadi artinya Anda mau mengatakan berat lah ya kalau mau membuktikan TSM di Jakarta karena memang publik sendiri merasakan tidak terlalu seperti bisa dibuktikan ada TSM itu. Tapi sedikit aja sih. Mbak Tasya ya, saya mau bilang begini, kalau Jakarta itu TSM, Iya. maka Pilpres itu lebih dari TSM ya kalau kita pakai perbandingan. Oke, Mbak Titi. Mbak Titi, tapi singkat saja sebelum saya ke Mas Beni lagi. Soal daftar pemilih yang mencoblos tidak sesuai TPS dan soal partisipasi yang rendah. Apa komentar Anda soal keluhan ini dari tim Ridho? Ya kalau tidak mencoblos sesuai TPS sepanjang dia punya hak pilih dan hak pilihnya itu adalah betul untuk Pilkada Jakarta itu namanya kesalahan tata cara prosedur dan mekanisme. Oke. Bukan dimaksudkan untuk kecurangan dan mempengaruhi suara begitu ya. Iya. Yang kedua kalau angka pengguna hak pilih rendah, jangan-jangan nanti di seluruh wilayah Indonesia harus diulang nih Mbak. Iya. Karena angka pengguna hak pilih di Pilkada 2024 itu sangat rendah di beberapa daerah dan tidak pernah ada perintah pemungutan suara ulang hanya karena angka pengguna hak pilih yang rendah. Oke. Dan kalaupun banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, itu pengaruhnya bukan hanya terkonsentrasi pada satu calon, tapi kepada semua calon. Iya. Itu berdampak begitu. Jadi tidak boleh asumtif begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Beni karena kalau misalnya kemudian tim paslon nomor urut 1 ini akan mengajukan gugatan, salah satu yang kemudian akan menjadi barang bukti yang diajukan adalah laporan-laporan kepada Bawaslu. Saya ingin tahu catatan Anda berarti apa yang bisa digunakan sebagai laporan mereka kemudian kalau memang jadi memajukan gugatan ke MK? Ya, tentu kalau materinya gugatan ke MK itu kan yang tahu pasti timnya 01. Bukan, maksud saya yang sudah masuk ke dalam laporan Bawaslu yang kemudian mungkin bisa digunakan karena sudah dinyatakan lengkap berkasnya. Ya, kalau misalkan bukti tanda terima laporan ke Bawaslu mau dijadikan alat bukti ya itu kan hak daripada pasangan calon gitu ya. Tentu dalam konteks demokrasi kan namanya upaya hukum itu kan selalu dibuka gitu ya. Artinya kalau ini terkait sengketa hasil itu kan diatur secara hukum kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau terkait prosesnya itu kan bisa melaporkan ke Bawaslu. Nah, tentu dalam konteks gugatan itu kan siapapun masing-masing calon ini kan punya hak untuk mengajukan gugatan. Nah, kalau misalkan nanti bukti laporan itu menjadi salah satu lampiran bukti di Mahkamah Konstitusi, saya kira itu kan juga ya tidak masalah gitu ya. Toh nanti dalam pembuktian di MK kalau misalkan perkara itu diproses itu ya, diregistrasi dan dilakukan proses persidangan sampai pembuktian, itu kan pihaknya kan pasangan calon yang digugat kan KPU dalam hal ini ya. Nah, biasanya Bawaslu ini kan menjadi pihak yang memberikan keterangan gitu. Ya, tentu kami akan
hadir gitu ya sebagai pihak ya, kalau misalkan diminta MK untuk hadir memberikan keterangan ya kami akan hadir dan kami akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Karena kalau kita berbicara dalam konteks hukum itu kan tidak lepas dari fakta ya, dan juga data yang ada. Nah tentu kan itu masih sifatnya kan belum gitu ya, Mbak ya. Artinya ya nanti kalau pada saatnya, ini kan kalau kita menghitung di proses ya, MK ini kan sampai hari Rabu itu ya, sampai hari Rabu. Kalau misalkan sampai hari Rabu nanti sudah ada gugatan yang masuk dan diregistrasi oleh MK, tentu Bawaslu juga akan, kalau diminta ya memberikan keterangan ya kami akan hadir gitu. Oke. Mas Benny, saya ingin singgung sedikit soal bagaimana keluhan laporan-laporan pelanggaran yang kemudian tidak ditanggapi ini kan sebenarnya juga terjadi pada masa Pileg dan Pilpres. Ada beberapa pihak yang kemudian menganggap bahwa Bawaslu itu tidak bisa lagi dijadikan tempat berharap karena laporan-laporan itu kemudian tidak diproses. Apa tanggapan Anda terhadap anggapan bahwa Bawaslu itu kemudian tidak bisa dijadikan tempat untuk, atau tidak bisa dijadikan tempat berharap berlaku sebagai pengawas? Ya, tentu kita harus jernih melihatnya gitu ya. Kalau di Jakarta ya, saya memastikan seluruh laporan yang masuk kami tindak lanjuti. Ya. Nah, kalau misalkan dalam konteks laporan yang tidak diregistrasi, tentu itu secara prasyarat kan belum memenuhi. Misalkan contoh yang tadi ya, yang saya sampaikan soal laporan yang disampaikan oleh tim Rido terkait atau perihal C pemberitahuan ya, C pemberitahuan KWK itu lebih tepatnya. Nah, itu kan memang tidak memenuhi syarat secara formil dan materialnya. Tapi di luar itu, laporan-laporan yang masuk, itu kita proses ya. Kita lakukan pemanggilan. Bahkan Pak Ara Sirait kami panggil. Ya. Ibu Grace Natali kita panggil juga. Nah, memang kami ini punya keterbatasan waktu. Nah, ini publik juga harus memahami ya. Nanti Mbak Titi ini sebagai ahli hukum pemilu, nanti kalau ada revisi atau perubahan undang-undang pemilu, mohon ini didengungkan, disampaikan kepada pembuat undang-undang. Mbak Tasya bisa bayangkan, kami dalam menangani laporan ini cuma 3 hari kalender. Ya. Kalau kurang, hanya dikasih tambahan waktu 2 hari kalender. Kalau saya tanya ke teman-teman penyidik ini ya, kan kami ada sentra Gakumdu itu. Ya. Ada penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Mereka itu misalkan dalam proses penyelidikan bisa berbulan-bulan melakukan profiling, lalu melakukan pengintaian, pengumpulan data-data. Nah, kalau sudah komplit baru tuh dia bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, kami di dalam menangani perkara, di dalam undang-undang pemilihan ini, itu waktunya sangat terbatas. Nah, saya mau menyampaikan begini. Kalau yang sudah kita tangani, kendalanya adalah durasi waktu yang pendek, gitu loh. Dalam mengumpulkan alat bukti ini kan tidak mudah. Ya. Apalagi contoh nih kalau politik uang. Kami ini nangani politik uang baik 01 dan 03 kan ada gitu ya. Artinya yang kita lakukan adalah ketika mencari saksi, itu susahnya minta ampun. Apalagi di dalam konteks penegakan hukum pemilu kada ini, pemberi dan penerima kan dijerat, bisa dijerat. Iya. Ya, itu juga tidak mudah. Tapi saya juga mau mengatakan begini, dengan kita melakukan patroli ya. Kalau itu tadi laporan ya, yang politik uang itu masuk laporan bukan temuan kita. Jadi kalau misalkan yang kita temukan selama masa tenang, kami kan patroli siang dan malam. Itu saya melihat di lapangan orang juga takut gitu loh. Karena kami turun bukan hanya pengawas. Kami bersama Gakumdu ya, ada polisi dan juga jaksa. Baik. Setidak-tidaknya itu memberi pesan kepada masyarakat Jakarta. Saya kira masyarakat Jakarta juga lebih cerdas ya. Mohon maaf, bukannya ini membandingkan dengan daerah lain ya. Artinya mereka ini kalau misalkan tidak cerdas, misalkan dari Pilkada 2012, Pilkada 2017, dan 2024, itu kan petahana nggak selalu
kalah gitu ya. Dibandingkan di daerah lain biasanya petahana ini dengan segala cara ya melalui program kebijakan itu kan bisa dan itu sebenarnya nggak boleh secara aturan tapi dilakukan dan itu bisa memenangkan kontestasi dengan cara tidak benar gitu ya. Tapi itu tidak terjadi di Jakarta. Tidak terjadi. Artinya dari sisi pemilihnya itu memang cerdas gitu loh. Oke, Mas Beni, sebelum saya ke Mbak Titi lagi, bagaimana proses untuk Ketua KPPS Pinang Ranti? Anda mengetahui tidak prosesnya seperti apa? Yang Pinang Ranti itu kan kasusnya sudah kami tangani ya. Ini ditangani oleh jajaran di Jakarta Timur. Nah, proses yang sekarang sudah jalan itu adalah masuk di tingkat penyidikan. Nah, tingkat penyidikan ini kan tentu dilakukan lagi nih pemeriksaan kepada seluruh pihak. Nah, setelah nanti misalkan dilakukan gelar perkara ya di penyidik, oh ini sudah cukup bukti. Sudah kalau cukup bukti itu bukti permulaannya sudah cukup maksudnya ya, itu kan ada 2 alat bukti yang mendukung. Nah, baru bisa ditetapkan menjadi tersangka kan itu ya. Nanti akan lanjut ke proses penuntutan gitu ya. Sanksi terberatnya nanti apa mungkin Mas Beni? Kalau dalam konteks pidana tentu sanksinya kan hukuman badan. Ya, artinya di penjara kan gitu. Dan denda ada hukuman badan dan denda. Tapi kan kita harus menghormati proses hukum. Artinya kalau kita berbicara hukum ini kan asasnya praduga tidak bersalah. Ini masih proses. Nah, artinya sebelum ada putusan pengadilan yang tetap, itu kan kita belum bisa melakukan vonis bahwa ini bersalah kan itu. Nah, maka ya ini prosesnya masih jalan. Ya tentu kita menjunjung asas praduga tidak bersalah dan juga kami juga mengawal dalam proses penegakan hukum ini. Sehingga ini masih sehingga ini bisa naik ke proses penyidikan. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dan kita masuk kepada penghujung acara. Tapi tentu saja kami dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap support dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta dan tentu saja kepada masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami. Kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya ke Mas Beni lagi. Mas Beni, kalau mendengar pernyataan Ketua KPU tadi, mungkin publik dan juga netizen bisa merasakan betapa melelahkannya pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Pilkada serentak terutama memang yang terjadi di DKI Jakarta. Kalau Anda sendiri di Bawaslu merasakan ada tekanan tidak, Mas Beni? Ya, kalau kita semua penyelenggara ini kan memang sudah bekerja bahkan bahu-membahu gitu ya melalui proses yang panjang ini. Dan kami sadar betul di Jakarta ini kan selalu menjadi sorotan. Tadi yang disampaikan Mbak Titi epicentrum itu ya, bahkan menjadi bukan hanya nasional bahkan internasional ya menyorot kita di sini. Artinya kami sebagai penyelenggara itu bekerja juga dengan serius itu ya dan juga penuh kehati-hatian. Nah, saya kira kalau tekanan namanya kontestasi ya. Jangankan kontestasi politik, kontestasi sepak bola saja. Wasit itu bisa ditekan kanan kiri depan belakang gitu ya. Apalagi ini kontestasi politik. Dan Jakarta kalau misalkan kita ngomong tekanan, yang nekan kan pasti nggak main-main itu. Nah, artinya kalau mungkin teman-teman di daerah yang nekan paling levelnya itu DPC, DPD. Kalau di Jakarta pasti tekanannya levelnya kan tingkat pusat. Nah, tapi bagi kami tekanan itu tidak membuat kami ciut nyali juga gitu ya. Artinya kami ini kan bekerja berdasarkan aturan dan kami juga bersama-sama dengan rakyat kalau Bawaslu gitu ya. Artinya kalau misalkan Bawaslu-nya ini tidak beres gitu ya. Nah, tentu
kami pasti dihujat juga. Dan kalau kami melakukan hal yang benar, pasti rakyat juga membela kami. Nah, itu yang menjadi kekuatan moral barangkali ya. Dan dalam konteks mulai tahapan kampanye, pungut hitung, sampai rekapitulasi, benar-benar ini menguras energi. Karena rekapitulasi ini kan, kita menghitung setiap hari kan direkap, ya kan? Jangan sampai ini ada yang berbeda. Iya. Nah, kalau misalkan berbeda, itu kan kami nanti dituntut. Nah, pengawasannya bagaimana? Iya. Kan itu. Nah, tentu kami juga berterima kasih dan mengapresiasi ya kepada masyarakat Jakarta yang saya sampaikan. Jakarta ini ya lebih terdidik, ya lebih cerdas, dan saya berharap ini bisa menjadi contoh atau suri teladan pilkada di daerah-daerah. Oke, Gitu. baik. Saya ke Mbak Titi terakhir. Mbak Titi, mungkin catatan Anda untuk KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 2024. Ya, terlepas dari apapun, berbenah diri itu kan harus selalu dilakukan ya, supaya penyelenggaraan pilkada kita makin baik. Tadi saya sudah sampaikan misalnya ada beberapa teknis antara imaji, idealitas para pembuat kebijakan dalam hal ini KPU di tingkat nasional ataupun provinsi yang itu terputus pesannya di tingkat lapangan. Misalnya saja mahasiswa-mahasiswa saya itu masih menghadapi hambatan ketika mereka ada di TPS ingin memfoto formulir C hasil, ada loh KPPS yang tidak membolehkan Iya. dengan alasan yang boleh memfoto itu hanya pemantau atau saksi paslon, padahal di peraturan KPU-nya jelas masyarakat boleh Bisa. memfoto. Artinya penguatan kapasitas, bimbingan teknis, pelatihan harus lebih baik lagi untuk dilakukan, dan itu tidak lepas dari kontribusi jarak yang terlalu dekat nih Mbak Tasya. Iya. Jadi mereka ini bebannya berlipat-lipat, bukan hanya penyelenggara yang capek, yang lelah, pasangan calon pun yang bagian dari partai juga capek kan, mereka baru bekerja untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, lanjut lagi pilkada, teman-teman media juga simultan kerjanya, pemilih juga demikian. Jadi tahun depan ada revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kepada pembentuk undang-undang, tolong revisilah dengan hati nurani, dengan betul-betul itikat baik membenahi pemilu dan demokrasi kita. Ada kepentingan partisan, oke, tapi jangan mengalahkan asas prinsip pemilu yang bebas dan adil. Kepada teman-teman penyelenggara juga tetap harus terus berbenah, sosialisasinya dilakukan makin baik, dan juga bagi teman-teman pengawas begitu ya, lebih responsif, lebih terbuka lagi, dan lebih akuntabel di dalam menyampaikan perkembangan kinerja kepada publik. Saya kira kita semua harus memantau proses ini. Kalau ada nanti di MK, pengadilannya juga harus kita awasi gitu ya. Apalagi di MK ini kan prosesnya terbuka, transparan, dan saya kira kita harus mengikuti, bukan hanya Jakarta Mbak, kita punya banyak PR, misalnya Pilkada Banjarbaru itu, pilkada calon tunggal tapi tanpa ada kolom kosong, dan sejumlah pilkada-pilkada lain yang juga akan nanti mungkin berlabuh di Mahkamah Konstitusi. Mari kita perhatikan bersama dari mulai daerah kita, dan termasuk juga Jakarta sebagai tadi epicentrum politik nasional. Oke, baik. Meskipun KPU Jakarta sudah mengumumkan siapa pemenang, masih belum selesai tugas kita untuk mengawasi dan mengawal bagaimana proses selanjutnya, termasuk ketika masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mbak Titi Anggraini untuk waktunya bersama kami, dan juga Mas Beni Sabdo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, untuk waktunya di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.